Nanti kita bahas satu-satu per nilai etik. Kemudian itu bobot nilainya 15-25%. Yang kedua mengenai ASKAP mulai dari pengkajian sampai evaluasi itu paling banyak. Gak jauh-jauh yang ditanya itu terkait diagnosa, intervensi, tindakan, dan evaluasi. Itu sekitar 65 sampai 75 soal. Kalau D3 di sini tuh banyaknya lebih ke prosedural. Gitu ya. Jadi kita ini kan yang prosedural. Oke, yang vignette itu soal ceritanya. Nah, lead in tuh ini pertanyaannya. Ini lead in. Dan terakhir ada pilihan jawaban. Kita sekarang masuk ke KMB pernapasan. Ada beberapa yang harus dikuasai pada sistem pernapasan. Yang wajib tahu di pengkajian adalah pertama adalah nilai normal. Nilai normalnya dulu. Oke, nilai normal sistem pernapasan mulai dari respirasi rate, mulai dari inspeksi bentuk dada gitu ya, kesimetrisan gerak dada, kemudian bunyi napas normal, perkusi yang normal gitu ya, palpasi yang normal kayak gitu. Kemudian AGD juga. Kan. Jadi jawabannya adalah tekanan darahnya 100/50 turun kan? Nadinya meningkat lebih dari 100. Bisa dipahami? Lanjut ya. Iya, Kak. Oke, 11. Tindakan perawat yang paling tepat. Oke. Pasiennya oke gini. Ini hemodialisa. Kalau terkait hemodialisa, kemarin sudah saya terangkan. Kalau pasien mengalami reaksi alergi berat, nah tandanya apa? Oh, sorry. Lain ternyata ini soalnya. Tapi saya ulang dari awal. Terkait hemodialisa, ada beberapa setting pertanyaan untuk hemodialisa. Pertama adalah pre-hemodialisa, dua pada saat, ketiga pos. Kalau pre-hemodialisa, yang sering menjadi pertanyaan adalah gini, perawat akan melakukan hemodialisa. Ternyata dicek suhunya itu hipertermi. Yang ditanya adalah tindakan. Apa tindakannya? Tunda transfusi. Oke, itu pre. Yang pertama. Kemudian pre yang kedua pertanyaannya settingnya adalah oke, nggak ada masalah hipertermi. Tapi yang ada adalah Tapi pertanyaannya adalah perawat akan melakukan transfusi. Oke? Di vignette-nya itu belum dibilang si perawat mencocokkan dulu. Oke? Maka jawabannya atas pertanyaan tadi tindakan selanjutnya sebelum perawat melakukan transfusi tadi adalah mencocokkan label transfusi. Nah, yang selanjutnya settingnya adalah pada saat transfusi. Kalau pada saat transfusi dibilang di vignette-nya itu muncul alergi berat pada pasien, sesak napas gitu ya. Intinya ada muncul alergi yang berat, apa tindakan yang harus segera dilakukan oleh perawat? Maka jawabannya adalah hentikan transfusi. Oke. Tapi kalau di vignette-nya dibilang perawat sudah menghentikan transfusi, apa tindakan selanjutnya perawat adalah alirkan CL. Sip, good. Nah, itu yang sering ditanya. Pre, kemudian pada saat transfusi. Nah, yang terakhir adalah setelah transfusi. Ini yang setelah transfusi. Kalau setelah transfusi muncul tanda post hemodialisa sindrom, tandanya ini sakit kepala, mual, lemas pada ekstremitas. Maka tindakan yang paling tepat adalah segera lapor ke
medis. Oke, kita tahu dokter. Oke, itu ya. 12. Yang ditanya adalah prinsip etik. Prinsip etik kemarin kita sudah bahas. Oke. Seorang perempuan 52 tahun dirawat di rumah sakit dengan gagal ginjal kronik. Perawat menjelaskan tentang alasan pasien dibatasi dalam pemberian minum dan larangan konsumsi makanan dari luar. Oke. Saat keluarga bertanya alasan terkait penjelasan tersebut, perawat hanya mengatakan bahwa itu perintah dokter. Yang ditanya adalah prinsip etik yang dilanggar. Maka prinsip etik yang dilanggar adalah veracity, jujur. Kenapa? Prinsip etik kejujuran adalah menyampaikan apa yang seharusnya kepada pasien. Apakah kita perlu bahas tentang prinsip etik lagi? Kalau perlu dibahas, saya bahas. Boleh, perlu Kak sekilas. Oke. Masih agak lupa. Oke, gini. Kalau autonomi biasanya setting soalnya itu terkait permintaan persetujuan kepada pasien. Bisa dipahami? Contoh, informed consent itu autonomi. Atau mendengarkan apa pendapat pasien. Kalau di komunitas kayak gitu. Misalkan MMD atau memutuskan masalah keperawatan berdasarkan hasil EMD, berdasarkan dari aspirasi warga. Maka nilai etiknya adalah autonomi. Intinya autonomi adalah terkait bagaimana si pasien memutuskan